Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Nur Fadilah, NIM 193111191. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Ingin membahas tentang dinasti Bani Umayyah. Pembentukan dinasti Umayyah. Tahukah kamu dinasti Bani Umayyah? Nama Daulah Bani Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pimpinan-pimpinan kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah ini senantiasa bersaing dengan pamannya, yaitu Hashim bin Abdi Manaf, untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat dan bangsanya. Dalam susunan pertentangan yang sangat memuncak antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah yang telah menelorkan perang saudara pada akhir masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, lahirlah Daulah Bani Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah atau Fathul Mekah. Pada dasarnya, Bani Umayyah sudah sangat lama berkeinginan untuk menjadi khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan keinginannya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Barulah setelah Umar meninggal, mereka menyokong dan mendukung pencalonan Utsman sebagai khalifah dalam musyawarah yang dilakukan oleh 6 orang sahabat. Sejak saat itulah Bani Umayyah mulai meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan khilafah Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan beserta sejumlah sahabat lainnya angkat bicara di hadapan manusia dan mendorong mereka agar menuntut darah Utsman dari orang-orang yang telah membunuhnya. Tragedi kematian Utsman bin Affan selanjutnya dijadikan dalih untuk mewujudkan ambisinya. Muawiyah dan pengikut menuntut pada Khalifah Ali mengganti Utsman agar dapat menyerahkan para pembunuh Utsman kepada mereka. Karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak Muawiyah menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Langkah pertama yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi pembangkangan Muawiyah adalah mengutus Abdullah al-Bajali kepada Muawiyah agar bersedia mengakui dan membalasnya seperti yang dilakukan oleh gubernur-gubernur dan kaum muslimin lainnya. Muawiyah tidak segera menjawab ajakan tersebut dengan maksud untuk memberikan kesan tidak baik. Untuk menentukan sikap dalam menghadapi himbauan khalifah tersebut, Muawiyah bermusyawarah dengan Amr bin As. Hasilnya menolak ajakan damai dan memilih pengangkatan senjata memerangi pemerintahan pusat. Karena kebenturan tersebut, pecahlah pertempuran antara kedua belah pihak. Setiap hari, Ali bin Abi Thalib mengirim seorang pemimpin pasukan untuk maju bertempur. Begitu juga dengan Muawiyah. Perang saudara ini terjadi pada 1 Safar tahun 37 Hijriah atau 26 sampai 28 Juli tahun 657 Masehi. Perang saudara pertama dalam sejarah peradaban Islam itu terjadi pada zaman fitnah besar. Peperangan ini berlangsung imbang sehingga kedua belah pihak setuju untuk berunding dengan ditengahi seorang juru runding. Kemudian juru runding terus bolak-balik menemui Ali dan Muawiyah, sementara kedua belah pihak menahan diri dari pertempuran. Pertempuran dan perundingan membuat posisi Ali bin Abi Thalib melemah, tetapi tidak membuat ketegangan yang melanda kekhalifahan mereda. Perang saudara antara kubu Muawiyah dan Ali akhirnya mereda. Kedua belah pihak akhirnya bertemu di meja perundingan melalui tahkim, yaitu penunjukan dua pihak yang berselisih terhadap seseorang yang adil dengan tujuan agar memberi keputusan terhadap dua pihak tersebut. Peristiwa tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa tahkim, Ali terperdaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus sebagai seorang raja.
Muawiyah mendapatkan kursi kekhalifahan pada tahun 41 Hijriah setelah Hasan bin Ali berdamai dengannya. Karena pasca meninggalnya Ali, sebagian umat Islam membaiat Hasan sebagai penerus kepemimpinan umat Islam. Namun ia menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Sehingga tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Jamaah, tahun persatuan. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali saja. Dari sejak semula, Gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan. Gambaran sifat mulia tersebut dalam diri Muawiyah setidak-tidaknya tampak dalam keputusannya yang berani memaklumkan jabatan khalifah secara turun-temurun. Kejayaan dinasti Bani Umayyah. Kekhalifahan utama di Damaskus dipimpin yang pertama Muawiyah I bin Abu Sufyan pada tahun 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah 61 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Dan yang ketiga ada Muawiyah II bin Yazid tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat Marwan I bin Al-Hakam. Kemudian ada Abdullah bin Zubair bin Awam. Keenam Abdul Malik bin Marwan. Ketujuh Al-Walid I bin Abdul Malik. Kedelapan Sulaiman bin Abdul Malik. Kesembilan ada Umar II bin Abdul Aziz. 10 Yazid II bin Abdul Malik. 11 Hisham bin Abdul Malik. 12 Al-Walid II bin Yazid II. Ke-13 Yazid III bin Abdul Walid. Ke-14 Ibrahim bin Abdul Walid. Dan ke-15 Marwan II bin Muhammad yang memerintah di Haran Jazirah pada tahun 127 sampai 133 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali, namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, serta pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali, dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dan menguasai daerah Khorasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah mulai melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Sedangkan ekspansi ke timur ini kemudian terus dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkanabad, Bukhara, Khwarizmia, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Bulukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad memimpin pasukan Islam dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar, Jabal Tariq.
tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dengan cepatnya dapat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordoba. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan di Asia Tengah. Selain perluasan wilayah pada masa kejayaan dinasti Bani Umayyah ini juga berjaya pada beberapa bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, bidang politik, dan bidang kemiliteran. Pada bidang ekonomi, sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah pada masa pemerintahan Bani Umayyah diambil dari dharaib, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara atau biasa disebut dengan pajak. Di samping itu, bagi daerah-daerah yang belum ditaklukkan, terutama yang belum masuk Islam, ditetapkan pajak istimewa. Namun pada masa Umar bin Abdul Aziz, pajak untuk non-muslim dikurangi, sedangkan jizyah bagi muslim dihentikan. Kebijakan ini mendorong non-muslim memeluk agama Islam. Adapun pengeluaran pemerintah dari uang masuk tersebut adalah sebagai gaji pegawai, tentara, dan biaya tata usaha, pembangunan pertanian termasuk irigasi dan penggalian terusan, ongkos bagi terpidana dan tawanan perang, perlengkapan perang, dan hadiah bagi sastrawan dan ulama. Mata uang pada masa dinasti Bani Umayyah juga dicetak secara teratur. Pada masa Abdul Malik, mata uang dicetak secara teratur dan proses transaksi sudah teratur menggunakan uang. Pada dinasti Bani Umayyah ini juga terdapat organisasi keuangan. Keuangan pada bahasa Bani Umayyah terpusat pada Baitul Mal yang asetnya diambil dari pajak tanah dan perorangan. Kemudian pada bidang pendidikan terdapat kutab, masjid, arabisasi, dan Baitul Hikmah. Kutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian masjid, pendidikan di masjid merupakan lanjutan dari kutab. Pendidikan di masjid terdiri dari dua tingkat. Pertama, tingkat menengah diajar oleh guru yang biasa saja. Kedua, tingkat tinggi yang diajar oleh ulama yang dalam ilmunya dan masyhur kealimannya. Kemudian arabisasi, yaitu gerakan penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Arabisasi buku pada masa Marwan gencar dilakukan. Ia memerintahkan untuk menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Yunani, Syria, Sanskerta, dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah merupakan gedung pusat kajian dan perpustakaan, perhatian, serta pelestarian berbagai sarana dan aktivitas di gedung ini terus menjadi perhatian dan perjalanan Daulah Bani Umayyah hingga masa Marwan. Kemudian pada bidang politik terbentuk 5 lembaga, di antaranya lembaga politik An-Nizam As-Syasi, kedua lembaga keuangan An-Nizam Al-Mali, ketiga lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadi, keempat lembaga ketentaraan An-Nizam Al-Harbi, dan yang kelima lembaga tata usaha An-Nizam Al-Idari. Lembaga politik An-Nizam As-Syasi dinasti Umayyah menerapkan organisasi politik yang terdiri dari jabatan khalifah, kepala negara, wizarah, kementerian, kitabah, kesekretariatan, dan hijabah, pengawal pribadi khalifah. Lembaga keuangan An-Nizam Al-Mali, dinasti Bani Umayyah mempertahankan pengelolaan Baitul Mal baik pemasukan maupun pengeluaran. Lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadi, pemerintahan Bani Umayyah memisahkan kekuasaan eksekutif, pemerintah, dan yudikatif pengadilan, di mana pelaksanaan kekuasaan yudikatif terbagi menjadi 3, yaitu Al-Qadha, hakim masalah negara, Al-Hisbah,
hakim perkara pidana, dan al-nadhor fil madlalim, mahkamah tinggi atau banding. Lembaga ketentaraan An-Nizam al-Harbi. Lembaga ketentaraan sudah ada sejak Khulafaur Rasyidin, perbedaannya pada rekrutmen personilnya, di mana masa Khulafaur Rasyidin setiap orang boleh menjadi tentara, sedangkan pada masa dinasti Bani Umayyah hanya diberikan kepada orang-orang Arab. Lembaga tata usaha An-Nizam al-Idari. Pemerintah Bani Umayyah membagi wilayah kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah. Kemudian pada bidang militer. Dalam bidang militer, pemerintahan Bani Umayyah menerapkan beberapa hal, di antaranya Undang-Undang Wajib Militer dan perluasan daerah. Undang-Undang Wajib Militer, pemerintahan Bani Umayyah memaksa orang untuk masuk tentara dengan membuat Undang-Undang Wajib Militer. Untuk perluasan daerah, perluasan ke Asia Kecil dilakukan Muawiyah dengan ekspansi ke Imperium Bizantium dengan menaklukkan Pulau Rhodes dan Kreta pada tahun 54 Hijriah. Setelah 7 tahun, Yazid berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Perluasan ke Asia Timur, Muawiyah menaklukkan daerah Khorasan, Oxus, dan Afghanistan, Kabul pada tahun 674 Masehi. Pada zaman Abdul Malik, daerah Balkh, Khwarizan, Fergana, Samarkand, dan sebagian India, Balukistan, Sind, Punjab, dan Multan. Perluasan ke Afrika Utara dikuasainya daerah Tripoli, Fezzan, Sudan, Mesir pada tahun 670 Masehi. Perluasan ke barat pada zaman Walid mampu menaklukkan Jazair dan Maroko pada tahun 89 Hijriah. Tahun 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad sampai ke Gibraltar, Jabal Tariq. Tahun 95 Hijriah, Spanyol dikuasai. Cordoba terpilih menjadi ibu kota provinsi wilayah Islam di Spanyol. Kemunduran dinasti Bani Umayyah. Kemunduran Bani Umayyah dibersamai dengan berdirinya Bani Abbasiyah, di mana Bani Abbasiyah yang mengejar dan membunuh setiap orang dari dinasti Umayyah yang ditemuinya. Demikian dinasti Umayyah setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang berangsur-angsur melemah. Kemudian kekhalifahan sesudahnya dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemah dan membuat Bani Umayyah mengalami kemunduran baik dari segi ekonomi maupun politik, dan Bani Umayyah akhirnya runtuh oleh dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II pada tahun 127 Hijriah atau 44 Masehi. Secara revolusioner, Daulah Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi berhasil menggulingkan kekuasaan Daulah Umayyah. Jatuhnya Daulah Umayyah didasarkan atas beberapa sebab. Pertama, sistem pergantian khalifah di mana melalui garis keturunan, sehingga tradisi di mana tidak terdapat kejelasan sistem pergantian khalifah yang menjadi persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga Bani Umayyah. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah tidak lepas dari konflik politik pada masa Ali bin Abi Thalib, di mana sisa pendukung Ali dan Khawarij menjadi gerakan oposisi, di mana pada masa awal dan akhir melakukan gerakan secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi dan banyak menyedot kekuasaan pemerintahan. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara, Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Kalb, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keampuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Kemudian lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga dikarenakan sikap hidup mewah dan boros di kalangan pemerintahan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama yang sangat kurang. Penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Gerakan ini menjadi dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa di kelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Maka terjadilah
keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.